Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Eliza dengan NIM 07011282328134, mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sumber-sumber hukum perburuhan dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian hukum perburuhan. Nah, sebelum kita membahas sumber-sumber hukum perburuhan, kita membahas terlebih dahulu pengertian hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Menurut Profesor Imam Supomo, SH, dalam buku pengantar hukum perburuhan, Jabatan 1980, halaman 3. Nah, adapun sumber hukum perburuhan yang dimaksudkan ini adalah sumber hukum dalam arti kata formil, sedangkan sumber hukum perburuhan dalam arti kata material adalah Pancasila. Tentang sumber hukum perburuhan yang merupakan sumber dalam arti kata formil, yaitu kenyataan-kenyataan dari mana timbulnya hukum yang berlaku untuk semua warga negara yang memburu. Nah, adapun sumber-sumber hukum perburuhan ada 6 teman-teman. Yang pertama, ada undang-undang yang adalah segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan atau dikeluarkan pemerintah yang berlaku bagi setiap warga negara atau setiap penduduk yang harus tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan tersebut atau disebut hukum objektif. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang setara dengan undang-undang, ditetapkan oleh presiden dalam keadaan darurat. Nah, yang kedua ada peraturan-peraturan, merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang, seperti peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh presiden untuk merinci ketentuan dalam undang-undang. Ada juga keputusan presiden yang umumnya tidak mengatur hal spesifik, serta peraturan dari instansi lain yang dapat mengikat umum dalam hukum perburuhan. Nah, yang ketiga ada kebiasaan atau adat. Dalam tata kehidupan kita, adanya peraturan-peraturan adat dan kebiasaan, hukum adat dan hukum kebiasaan. Norma-normanya akan ditaati sekalipun norma-norma tersebut tidak ditentukan oleh badan pembuat undang-undang. Nah, disebabkan karena anggota masyarakat yakin bahwa norma-norma tersebut merupakan hukum. Nah, yang keempat ada perjanjian. Perjanjian perburuhan adalah kesepakatan antara buruh dan majikan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing demi mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup hak serta kewajiban buruh dan majikan yang harus dijalankan dengan baik, serta memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Nah, sama kedudukannya dengan perjanjian perburuhan adalah peraturan majikan atau rekrutmen yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan sebagainya. Selanjutnya ada yang kelima ada traktat, adalah perjanjian kenegaraan tentang tenaga kerja antara negara kita dengan negara lain, seperti dalam perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana pihak Belanda ada memberikan bantuan tenaga kerja sipil. Convention adalah ketentuan internasional di bidang hukum perburuhan yang ditetapkan dalam konferensi ILO atau International Labour Organization dan harus diratifikasi oleh negara peserta agar mengikat. Yang terakhir ada putusan, di mana instansi administratif dapat mengeluarkan putusan-putusan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, seperti putusan pengadilan yang menetapkan dan menentukan hukum itu sendiri, terutama putusan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan yang bersifat mengikat, yang sering memuat aturan-aturan yang ditetapkan atas kuasa dan tanggung jawab sendiri atau self-standing, dan putusan ini memiliki pengaruh besar karena tidak hanya mengandung sanksi perdata, tetapi juga sanksi pidana bagi pihak yang tidak mematuhinya. Nah, adapun kesimpulannya, jadi hukum perburuhan adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Nah, adapun sumber-sumber hukum perburuhan terdiri dari beberapa jenis, yaitu undang-undang dan perpu sebagai aturan utama yang berlaku bagi semua warga negara. Yang kedua ada peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang mendukung implementasi undang-undang, serta kebiasaan atau adat yang dihormati meskipun tidak resmi ditetapkan. Nah, selain itu ada juga perjanjian perburuhan yang mengatur hak dan kewajiban buruh serta majikan dan memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Adapun traktat dan konvensi internasional seperti perjanjian ILO juga menjadi sumber hukum perburuhan. Nah, begitu pula putusan administratif dari lembaga terkait yang mengikat secara hukum. Nah, adapun sumber-sumber ini membentuk dasar hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di lingkungan kerja. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi mengenai sumber-sumber hukum perburuhan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.